Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Bikin kulit risol dengan wajan kualik dong bun. Ini dia guys, kulit risol ekonomis. Ekonomis karena bikinnya itu tanpa menggunakan telur dengan hasil yang tipis dan lentur. Oh wow, amazing. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan larutan susu. Caranya yaitu 300 ml susu UHT. Kemudian campurkan dengan 300 ml air agak hangat. Oke, pastikan total larutan susunya ini adalah 600 ml. By the way, selain menggunakan susu, kita juga bisa menggunakan larutan santan ya. Caranya yaitu 65 ml atau sekitar 1 sachet santan instan dicampurkan dengan 535 ml atau sekitar 2 gelas air agak hangat. Seperti ini, aduk rata. Untuk jumlah totalnya itu masih sama, yaitu 600 ml. Oke, jadi mau menggunakan larutan susu atau santan, silahkan dipilih sesuai selera. Selanjutnya, masukkan 250 gram atau sekitar 16,5 sendok makan tepung terigu protein tinggi, 45 gram atau sekitar 3 sendok makan tepung tapioka alias tepung kanji, 25 gram atau sekitar 1 sendok makan munjung gula pasir. Gula pasir ini jangan dilewatkan ya guys, karena salah satu fungsi penggunaan gula ini adalah agar kulit risolnya itu bisa lentur dan tidak gampang sobek walau tanpa menggunakan telur. Catat, setengah sendok teh garam halus. Tuangkan larutan susu atau santan secara bertahap sambil diaduk hingga adonannya itu halus dan tidak bergerindil. Di tahap ini, jika ingin lebih praktis, kita bisa memblender adonannya hingga lembut sehingga kita juga tidak perlu capek-capek mengaduk ya. Oke, setelah adonan lembut begini, maka tuangkan 40 gram atau sekitar 2 sendok makan margarin atau mentega yang sudah dilelehkan seperti ini. Aduk hingga rata. Jika perlu saring, kemudian tutup rapat. Dan karena ini tanpa menggunakan telur, agar adonannya itu lebih lentur saat dicetak, maka selanjutnya diamkan di suhu ruang selama sekitar 1 sampai dengan 2 jam. 90 menit kemudian, nah ini dia guys hasilnya. Setelah didiamkan selama 1 jam lebih, sekarang adonannya itu terlihat lebih kental ya. Oke, berikutnya adonan siap dicetak. Siapkan teflon, dan ini saya menggunakan teflon kualik dengan diameter 20 cm seperti ini. By the way, ini saya sengaja menggunakan teflon kualik agar proses mendadarnya itu lebih mudah ya. Dan hasilnya itu juga lebih tipis sehingga kulit risolesnya itu juga jadi super lembut walau tanpa menggunakan telur. Masya Allah, barang bagus begini harganya itu sangat terjangkau guys. Jadi kalau kalian tertarik, silahkan cek nomor WA-nya di sini atau silahkan cek link toko penjualnya di deskripsi video ini guys. Oke, tuangkan adonan seperti ini. Kemudian dengan menggunakan api kecil, panaskan teflon kualik selama sekitar 2 sampai dengan 3 menit. Sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Setelah teflon agak panas, segera oles dengan sedikit margarin dengan menggunakan tisu seperti ini. Oles cukup 1 kali di awal saja guys. Kemudian setelah teflon panas, segera celupkan ke dalam adonan seperti ini. Nah, jika ada adonan yang berlubang begini, maka tambal dengan cara dikuas tipis-tipis seperti ini guys. Oke, selanjutnya masak dengan api agak kecil sekitar 1,5 menit atau hingga permukaannya itu kering dan matang. Jika sudah bergelembung begini, tandanya kulit risolnya itu sudah matang ya. Oke, segera angkat, hentakan pelan agar kulit risolnya itu terlepas. Nah ini dia guys hasilnya. Dan agar tetap moist, maka segera tutup dengan kain bersih.
lalu cetak sisanya dengan cara yang sama seperti tadi. Agar selalu bersih, jangan lupa setiap mau dicelup, pastikan teflonnya itu selalu diusap tisu kering terlebih dahulu seperti ini. Kemudian panaskan sebentar sekitar 10 detik, baru kemudian dicelupkan kembali. Nah, jika ada bolong-bolongnya maka jangan lupa ditambal guys. Dan masak dengan api agak kecil hingga matang. Lakukan sisanya hingga habis. Nah, ini dia guys hasilnya. Masya Allah, bisa dilihat ya guys. Meski tanpa telur juga hasilnya bisa tipis dan lentur guys. By the way, satu resep ini tadi jika dicetak tipis-tipis begini, lentur banget ya. Insya Allah itu bisa menghasilkan sekitar 22 sampai dengan 24 lembar. Nah, setelah dicetak begini, ini bisa langsung digunakan atau ditempatkan di dalam wadah tertutup dan disimpan di kulkas untuk 1 sampai dengan 2 hari. Jika langsung digunakan, maka isi kulit risol sesuai selera guys. Dan ini diisi dengan saus pizza dan bechamel karena saya sedang membuat risol pizza ala-ala Itali guys. Tuh, satu resep itu bisa jadi 24 buah dan semuanya mulus, nggak ada yang bocor guys. By the way, jika suka agar teksturnya itu lebih lembut, kita juga bisa menambahkan telur ya. Dan untuk penambahan telurnya itu sebaiknya setelah adonan didiamkan 1 jam, maka tambahkan 1 butir telur seperti ini. Lalu aduk hingga tercampur rata. Nah, untuk selanjutnya adonan kulit risol ini dicetak dengan cara yang sama seperti tadi. Dan ini dia guys hasilnya. Kulit risol yang menggunakan telur. Kulitnya itu juga sama-sama bisa tipis dan lentur ya. Tuh, diremas-remas sampai kisut juga. Yakin ora suwek beber blas gila. Yuk, Jan. Gana iya nus diremet-remet bolak-balik bola. Gane masih utuh baik. Ya Allah. Canggih temen deneng ya. Jadi memang jika menggunakan telur, kulitnya itu terlihat lembut dan halus. Cuma untuk kualitasnya itu hampir sama karena baik yang menggunakan telur ataupun tidak, dua-duanya itu sama-sama tipis dan lentur. Catat. Tuh lihat hasil risolnya itu juga lembut banget dan bikin nagih guys. Jadi kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang menggunakan telur atau tanpa telur? Silahkan dipilih sesuai selera. Exactly. The choice is in yours. By the way, untuk risol Itali ini resep lengkapnya itu insya Allah akan dibagikan di video selanjutnya. Catat. Oke guys. Demikian tadi cara membuat kulit risol ekonomis ala dahasan video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.